Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, siapa di sini yang tahu sekarang kita akan belajar mengenai materi apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai karya sastra. Di sini sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa itu karya sastra? Atau sudah ada yang pernah membaca sebuah karya sastra? Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu karya sastra. Nah, karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis dengan tujuan estetika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam dari karya sastra. Nah, berdasarkan kurun waktu pembuatannya, karya sastra dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama karya sastra lama dan yang kedua karya sastra modern. Nah, karya sastra lama merupakan karya sastra yang ditulis oleh sastrawan pada zaman kerajaan atau pada masa di mana belum adanya pergerakan nasional. Berikut merupakan contoh-contoh dari karya sastra lama. Nah, contoh dari karya sastra lama sendiri dibedakan juga menjadi dua, yaitu puisi lama dan prosa lama. Untuk puisi lama sendiri, contohnya seperti syair, pantun, dan gurindam. Kemudian untuk prosa lama contohnya seperti dongeng, hikayat, cerita berbingkai, dan lain sebagainya. Kemudian untuk karya sastra baru atau karya sastra modern yang merupakan karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Untuk contoh dari karya sastra modern atau karya sastra baru juga terbagi menjadi dua, yaitu puisi baru dan prosa baru. Untuk contoh dari puisi baru sendiri, seperti semua puisi bebas yang tidak termasuk kepada puisi lama. Kemudian untuk contoh dari prosa modern yaitu cerpen, novel, dan roman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dongeng. Siapa di sini yang sering membaca dongeng? Ya, dongeng apa yang sering kalian baca? Nah, banyak macam-macam judul dongeng yang sudah kalian ketahui, bukan? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah, dongeng sendiri merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghibur. Nah, di sini macam-macam dongeng terdapat 7. Yang pertama yaitu cerita jenaka. Apa sih cerita jenaka? Nah, cerita jenaka merupakan jenis dongeng yang berkembang dalam masyarakat, berisi hal-hal lucu atau komedi, serta dapat membangkitkan tawa. Nah, contohnya yaitu cerita Pak Belalang. Kemudian yang kedua, cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara sendiri merupakan jenis dongeng yang bertujuan sebagai pelipur lara atau menghibur tamu undangan dalam suatu acara yang biasanya dibawakan oleh ahli cerita seperti wayang yang diceritakan oleh dalang. Kemudian yang ketiga yaitu cerita perumpamaan. Apa sih cerita perumpamaan? Cerita perumpamaan merupakan jenis dongeng yang di dalamnya mengandung ibarat kiasan tentang nasihat-nasihat yang mendidik, contohnya seperti seorang haji pelit. Dan yang keempat yaitu fabel. Nah, di sini pasti di antara kalian tidak asing dengan kata fabel, bukan? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang bercerita tentang binatang yang dapat berbicara dan bertingkah laku layaknya manusia. Nah, untuk contoh fabel sendiri di sini banyak sekali seperti si kancil, si monyet yang rakus, dan lain sebagainya. Kemudian, macam-macam dongeng yang kelima yaitu legenda. Nah, apa sih legenda itu? Legenda merupakan jenis dongeng yang di dalamnya bercerita tentang asal-usul dari sesuatu, dapat berupa suatu tempat ataupun suatu benda. Contoh dari legenda sendiri seperti legenda Danau Toba ataupun legenda Gunung Tangkuban Perahu. Apakah di sini anak-anak sudah pernah membaca legenda? Ya, pintar sekali. Kemudian yang keenam yaitu mite atau yang sering disebut dengan mitos. Nah, apa sih mitos? Nah, mitos sendiri merupakan jenis dongeng yang di dalamnya menceritakan tentang hal-hal gaib.
Contohnya seperti cerita tentang peri dan dewa. Kemudian yang terakhir yaitu sage. Nah, pasti di sini anak-anak masih asing dengan kata sage. Sage sendiri merupakan jenis dongeng yang berceritakan tentang kesaktian, keperkasaan, dan kepahlawanan seseorang. Contohnya seperti dongeng kesaktian Patih Gajah Mada. Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam dongeng, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng. Nah, di sini terdapat 5 unsur-unsur intrinsik yang ada dalam dongeng. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide utama cerita dan menjadi suatu patokan untuk membangun cerita selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita yang pengurutannya berdasarkan waktu ataupun berdasarkan sebab akibat. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Nah, penokohan di sini adalah proses penampilan tokoh dengan pemberian sifat, watak, dan karakter. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah memahami apa itu dongeng dan macam-macamnya? Nah, jika sudah, Ibu mempunyai contoh video dongeng yang sudah Ibu buat sebelumnya, dan Ibu akan menampilkannya kepada kalian, dan kalian harus menyimak dan memperhatikan dengan seksama dongeng yang Ibu sampaikan. Nanti jika dongeng selesai diputarkan, kalian akan menjawab sebuah peta pikiran yang terkait dengan dongeng yang Ibu sampaikan. Jadi, disimak videonya dengan seksama ya. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Putri di sini. Nah, hari ini Kak Putri akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul, ayo tebak. Ya, yang berjudul Lelaki Tua dan Burung Pipit. Yeay! Ayo, siapa di sini adik-adik yang sudah pernah mendengar atau membaca dongeng tentang lelaki tua dan burung pipit ini? Nah, hari ini Kak Putri akan membagikan dongengnya dan menceritakannya kepada kalian semua. Simak videonya ya. Seekor burung pipit yang manis sangat disayang oleh seorang lelaki tua. Setiap hari si lelaki tua memberi makan dan merawat burung pipit dengan penuh kasih sayang. Si lelaki tua itu memiliki istri yang amat pemarah. Setiap pagi, si lelaki tua pergi untuk bekerja, sementara sang istri membersihkan seluruh ruangan dan mencuci pakaian. Suatu hari, setelah mencuci pakaian, sang istri masuk ke dalam kamar. Oh lala, terlihat seekor burung pipit yang sedang berdiri di atas alas selimut. Hal tersebut tentu membuat sang istri amat marah. Dengan kesal, ia langsung mengusir burung pipit itu. Burung pipit pun pergi dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian, si lelaki tua itu pulang. Dia langsung mencari-cari burung pipit kesayangannya. Tetapi tak kunjung dia temukan. Apakah kau melihat burung pipit itu? Tanya si lelaki tua kepada istrinya. Aku sebal dengannya, jadi aku usir saja dia untuk pergi bebas. Jawab sang istri dengan ketus. Si lelaki tua pun menjadi bersedih dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, si lelaki tua pergi untuk mencari burung pipit sahabatnya. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menemukannya di hutan. Temanku yang baik, kau pasti lelah. Ayo ikut aku. Ajak si burung pipit kepada si lelaki tua. Si lelaki tua itu pun mengikuti kemana perginya burung pipit itu. Mereka banyak bercerita tentang hari-hari mereka yang begitu melelahkan. Sebelum si lelaki tua itu pergi, si burung pipit memberikan 2 buah keranjangnya kepada lelaki tua itu. Ternyata si lelaki tua itu lebih memilih keranjang yang berukuran kecil. Dengan perasaan yang senang, si lelaki tua itu pulang dan menceritakan pertemuannya dengan
burung pipit itu kepada istrinya. Saat keranjang itu dibuka, betapa terkejutnya si lelaki tua itu. Ternyata keranjang itu berisi banyak sekali koin emas dan koin perak. Sayangnya, sang istri sangat serakah. Esok harinya, ia pergi untuk menemui burung pipit itu. Padahal, ia sudah dilarang oleh suaminya. Sifat sang istri sungguh buruk karena dia tidak patuh terhadap suaminya. Dengan berpura-pura ramah, sang istri menyapa burung pipit itu terlebih dahulu. Kemudian, burung pipit pun mengajak dia untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di rumah, burung pipit mempersilahkan wanita itu untuk duduk. Dan setelah memakan kue bolu yang sudah disediakan oleh burung pipit, kemudian wanita itu beranjak akan pulang. Burung pipit pun segera mengeluarkan 2 buah keranjangnya. Dengan cepat, si wanita itu langsung mengambil keranjang yang berukuran lebih besar. Dia berpikir bahwa di dalam keranjang itu akan berisi emas dan uang yang lebih banyak dari apa yang suaminya bawa kemarin. Dengan susah payah, wanita itu membawa keranjangnya. Setelah merasa lelah, wanita itu akhirnya beristirahat. Karena wanita itu sudah sangat penasaran dengan isi di dalam keranjang itu, akhirnya wanita itu membuka keranjangnya. "Tolong, tolong!" teriaknya dengan kencang. Apa yang terjadi? Oh lala, bukannya uang dan emas yang didapat, justru beberapa hewan ganas yang keluar dari keranjang itu. Muncul seekor ular yang besar sekali, laba-laba raksasa, dan tawon yang sudah siap untuk menyengatnya. Akhirnya, sang istri pun segera lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, sang istri pun menceritakan semua yang ia alami kepada suaminya. Sang istri pun menyesali semua perbuatannya yang sudah mengusir dan mencelakai burung pipit. Sang istri pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak pemarah lagi. Nah, itu dia cerita dongeng tentang lelaki tua dan burung pipit. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita lelaki tua dan burung pipit ini yaitu kita jangan menjadi orang yang pemarah ya. Kita harus selalu bersikap sabar. Sekian dongeng dari Kak Putri. Sampai jumpa di cerita-cerita Kak Putri selanjutnya ya. Dadah. Nah, bagaimana dongeng yang Ibu sudah tampilkan tadi? Seru bukan? Nah, sekarang kalian akan menjawab sebuah peta pikiran yang berkaitan dengan dongeng yang sudah kalian saksikan tadi ya. Pada buku kalian tersebut terdapat peta pikiran yang berisi seperti judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang kalian bisa mengisinya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat dan kalian perhatikan dengan seksama. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan peta pikiran itu ya. Nanti setelah selesai, Ibu mempunyai permainan. Baik, karena semua sudah selesai mengerjakan peta pikiran, sekarang Ibu memiliki sebuah kotak. Nah, kotak ini bernama kotak berdongeng. Nah, di dalam kotak ini terdapat macam-macam judul dongeng. Nanti kalian akan Ibu minta untuk maju ke depan secara satu persatu. Kemudian kalian akan memilih secara acak judul-judul dongeng yang terdapat dalam kotak ini. Nah, setelah kalian memilih judul yang terdapat dalam kotak berdongeng, kalian akan berdongeng sesuai dengan judul yang kalian dapatkan. Nah, dalam kotak ini berisi macam-macam dongeng seperti dongeng bawang putih dan bawang merah, dongeng si kancil dengan buaya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, Ibu akan memanggil anak yang duduk di paling pojok untuk mengambil judul yang pertama. Dipersilakan. Nah, karena semuanya sudah mendapatkan judul dongeng,
Ibu meminta kalian untuk berdongeng sesuai dengan judul yang kalian dapatkan. Kalian dapat meminta bantuan dari orang tua atau kakak kalian untuk mencarikan dongeng yang sesuai dengan judul yang kalian dapatkan. Kemudian kalian memvideokannya dan dikirimkan ke ibu melalui WhatsApp. Untuk proses memvideokannya, kalian dapat meminta bantuan juga dari orang tua ataupun kakak kalian untuk memvideokan kalian saat berdongeng. Kalian juga dapat mengeditnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Setelah selesai, kalian boleh mengirimkannya kepada ibu ya. Nah, apakah sudah dapat dipahami semuanya? Ya, jika sudah dapat dipahami, ibu memberikan tepukan yang sangat meriah untuk kalian semua. Baiklah, sekian penjelasan dari ibu mengenai materi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna bagi diri kita dan juga orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan tadi ya. Serta ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.